kenapa waktunya dia mainnya di saat 14 sampai 20 hari proses pembuatannya ini. Nah, itu Keluarkan teorinya kau. ya, enggak apa-apa ya kalau maksudnya saya ada sedikit sentuhan teori, enggak langsung ke itu. Biar paham gitu. Karena kalau misalnya kita membuat grafiknya itu, ini misalnya waktu, ini grafik waktu, ini grafik pertumbuhan mikroba. Nah, anggaplah ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, jadi fasenya itu dia mulai dari fase persiapan, kemudian bakterinya mikrobanya itu dia bersifat eksponensial, istilahnya tumbuh menjadi banyak, kemudian terjadi stagnasi. Pada proses stagnasi inilah terjadi proses dekomposisi tadi. Kemudian ada fase di mana dia akan turun, jumlah mikroba sudah berkurang sampai mati. Yang kita khawatirkan adalah ketika bakteri pengurai sudah kalah, sudah tidak bisa lagi membelah diri, maka yang akan hadir kemudian adalah bakteri pembusuk. Jadi pada rentang inilah sebenarnya kita sangat membutuhkan, yang kita perhatikan dari proses penguraiannya. Ini biasanya berlangsung antara 7 sampai 20 hari. Jadi apakah pupuknya itu berhasil atau tidak, indikatornya gampang. Pada saat mulai dari hari ketiga kita buka, kalau dia baunya bau comberan, berarti yang bertumbuh di dalam adalah bakteri pembusuk. Berarti produk kita gagal. Tapi kalau misalnya aroma yang tercium ini adalah seperti aroma surga, tape, peyem, peyem, aroma seperti itu, berarti yang bertumbuh adalah bakteri pengurai. Sedangkan kebutuhan kita adalah bakteri pengurai itu. Gitu. Itu tidak tergantung material yang masuk ya, busuk-busuk. Tidak, sekali lagi yang penting dia berasal dari bahan organik dan yang biasa kita makan, yang bisa kita makan. Bekas-bekas obat pun juga tidak apa-apa. Obat-obat yang kadaluarsa itu tidak apa-apa. Kalau misalnya bukan yang dimakan. Oh, yang dimakan. Iya, sudah makan salep. Antalgin atau Proma, itu kan banyak yang itu. Sebenarnya di antara obat-obat itu juga dibutuhkan ada unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi sekali lagi tanaman tidak bisa mengurai itu sepenuhnya. Makanya dia butuh butuh mikroba untuk mengurai menjadi itu. Obat yang kayak ini bisa, yang antibiotik soalnya kan ada yang. Oh, bisa. Antibiotik itu bisa. Apalagi kalau misalnya kita mau merubah itu menjadi semacam pestisida. Untuk kadang tanaman kita itu diserang jamur gitu, atau diserang virus. Memanfaatkan obat-obat itu bisa. Hanya proses fermentasinya agak beda sedikit lagi. Begitu. Terus kemudian kan itu ada semuanya. Yang ini tuh saya sudah tulis sebenarnya di Facebook. Nanti biar Uswa buatkan print baru itu. Ini kan khusus untuk kita praktek saja sebentar. Terus setelah 14 atau 20 hari, ini sudah bisa kita buka, ini sudah bisa tutup, kita sudah buka. Kemudian residunya ini menjadi kompos. Ampasnya ini menjadi kompos.
menjadi campuran tanah untuk bisa masukkan ke polybag atau ke pot. Ini yang material cair inilah yang kemudian menjadi pupuk cair. Kalau ini tadi menjadi pupuk kompos. Yang ini menjadi pupuk cair, istilahnya tadi POC, pupuk organik cair. Jadi dia itu disaring pakai kain atau pakai apa gitu, tinggal disaring saja. Pengaplikasiannya itu untuk disemprotkan ke tanaman, ke daun itu 1:20. Campuran airnya campuran Ya, jadi ini adalah larutan POC-nya. Ini air bersih. Air ledeng. Bukan, jangan air ledeng. Air sumur. Oh iya, sumur. Air sumur atau air hujan. Jadi misalnya satu gelas POC kita ini, pupuk organik cair kita ini, dicampur dengan 20 gelas air bersih. Atau 1 liter POC kita ini dicampur dengan 20 liter air bersih. Jadi perbandingannya di situ. Kemudian disemprotkan di tanaman. Kalau bisa penyemprotan itu dilakukan jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Atau antara jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu karena stomata daun atau mulut daun itu benar-benar terbuka efektif itu pada saat jam-jam seperti ini. Iya. Dan menurut teori juga sih, kalau yang ini teori bahwa, maksudnya ya saya katakan teori karena hasil risetnya orang, bahwa kemampuan tanaman menyerap nutrisi itu 900 kali lebih tinggi lewat daun daripada lewat akar. Di situ. Jadi dia sama dengan, hampir mirip, kemampuan kita menyerap nutrisi itu lebih cepat ketika kita diinfus daripada kita makan ini. Iya. Makanya melakukan penyemprotan kepada tanaman, apakah tanaman budidaya atau kacang-kacangan yang kita tanam, ataukah padi, itu jangan juga tiap hari. Jangan tiap hari, kalau bisa ada rentang waktu sekitar 1 mingguan kayak gitu. Kalau kelompok tani kita di Makassar itu memang sudah timingnya itu sudah jelas. Sudah ada pada saat hari ini pupuk jenis ini, hari ini pupuk jenis ini. Ya di sana itu komunitas itu medianya apa Mas? Pakai botol-botol apa Mas? Sana, untuk bikin kayak gitu. Oh, kalau karena kita ini kan sawahnya lumayan luas ya Pak. Ya sudah pakai tong-tong yang besar. Jadi ada beberapa tong-tong 150 liter yang ditanam. Tong biru. Galon. Itu yang apa? Iya. Drum besar itu. Drum besar. Drum biru itu loh. Gentong air, gentong. Yang bekas minyak. Ya, seperti bekas BBM itu. Tapi yang plastik biasa ini. Yang plastik. Oh, ini yang plastik. Terus sana limbah-limbah. Dipakai untuk Kalau saudara ini limbah hewan, politik sih. limbah hewan, kotoran hewan. Katanya yang dikonsumsi. Terus berikutnya kalau hewan itu? Kotoran hewan. Kalau yang ini kan untuk versi kos-kosan. Oh iya. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya kita punya kotoran hewan, metode ini juga enggak apa-apa. Jadi kalau di sana itu kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian limbah sayur dari pasar, dikumpulkan, dipotong kecil-kecil, terus limbah ikan, pokoknya limbah dapur itu dimasukkan di situ. Takarannya juga begini. Jadi ini kan tinggal persoalan skala. Intinya ya 20-30% pas ini, kemudian air,